Halo, selamat hari kemerdekaan Indonesia. Jadi kebetulan hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2020 ya guys ya, menepati hari ulang tahun proklamasi Indonesia yang ke-75. 75 tahun kita merdeka. Jadi karena hari ini Om Ifur dan Om Konjlo ini lagi di desa ya, di Sale, Rembang, Jawa Tengah. Kita mau bernostalgia. Rencananya mau apa, bro? Kita mancing di bangunan Belanda. Ya, iya, lihat alat pancingnya. Nah, kita mau mancing. Sekalian bernostalgia karena dulu waktu kecil kita nggak pernah diam, nggak bisa diam di rumah ya, bro ya. Anak kecil dulu kan main di sawah, karena lingkungan rumah kita kan masih pedesaan banget gitu ya. Nah, ini dia spotnya guys. Aduh, ini kan dulu katanya peninggalan Belanda ya, bro. Iya. Ini jadinya lorong ya. Ini tempat jalan air Irigasi. Buatan Belanda ini udah lama loh. Ada ikannya? Gabus mungkin. Gabus. Cari cacing, Cuk. Nah, ini cari cacing dulu. Om Konjlo mau cari cacing dulu. Nah, kita pakai umpan cacing. Siapa tahu dapat ikan gabus 1 atau 2 kan bisa dipiara, dibawa pulang ya. Ikan gabus, Cuk. Iwak dendeng. Nemu, Pak? Ini udah dapat ini. Ini seperti ini lah. Pakai cacing Lur. anakan ya lur. Bahasanya lur di sini. Tuh, Cukup, Cuk. cukup. Ayo. Oke, langsung pasang. Pasang. Sok pasangan umpannya sih gede, Sok. Hah? Pasangan umpannya sih gede. Siap, iya. Dia. Kae. Tinggalmu ibuan siji bojo, Cuk. Ben. Mbok rekam. Iya. Piye. Ini jadi keluarga hilang. Ada ibu-ibu guys. Wah, pura, Cuk. Mbah, ya. Loh. Apa ini? Dapat serangga air, Bos. Serangga air. Kuatkan. Goblok. Mancing yuyu, goblok. Nah, jadi ngene rek. Biyen niku ceritane ndek kene, ndek kampungku iki itu ada beberapa tempat yang memang nggak boleh dikunjungi oleh anak-anak. Waktu kita masih anak-anak ya, bro ya. Katanya itu kayak sering kesambet. Ya, sering kesambet, sering. Ada juga yang katanya sampai gila ya, bro ya. Gangguan kayak jin itu. Nah, Pernah malah kayak ada cerita itu kan sebelumnya ini di sini kan ada saluran air kan. Ini buatan Belanda. Nah,
sampingnya yang selatan sana ya. Itu kan sebelumnya itu apa tuh? Kebun tebu. Ya, tebu. Itu kalau malam ya, kan kadang ada orang istilahnya ngilekno banyu. Ngilekno banyu apa? Yo ngilekno banyu, Iya, Cuk. iya. Yo ngilekno Iya. banyu buat pengairan sawah. Jadi Lah. kan giliran gitu dijadwal siapa yang bagiannya harus dapat air malam ini, besoknya siapa gitu. Ngilekno banyu kalau bahasa kita. Kalau tiap malam ya di atas sini sekitar kebun tebu ini sering ada cahaya dari atas tuh warna kalau nggak biru ya kuning. Entah ganaspati atau apa ya nggak tahu saya. Itu kan cerita ya. Beja, yo nggak tahu lah kita. Cerita, Cuk. Cuma cerita. Itu Iya, cuma bukan cerita. Jadi salah satu pengalaman konyol kita itu ada salah satu tempat yang juga peninggalan Belanda juga ya bro ya. Sendang. Sendang, namanya Sendang. Posisi tempatnya di sana. Kita nggak berani sekarang. Takut diusir orang kampung. Jadi dulu itu aku, kamu sama Kibul ya bro ya. Sama Kopong. Ya, salah satu krunya Karangpojok juga. Ya karena kita kan waktu kecil masih bandel-bandel. Itu dibilangin sama orang tua sama Kalau- mbah-mbah kita Kalau dulu. mancing di situ mati. Nah, katanya gitu kalau masih di situ mati. Iya. Kalau nggak mati ya gila gitu katanya. Sendang. Jadi Sendang itu ada pohon besar gitu, bawahnya ada bangunan Belanda. Terus di situ banyak ikannya, ikan-ikan gabus, ikan Gabus. dendeng, ikan Dendeng. koto. Ya. Banyak ikannya di situ dan nggak ada yang berani ambil gitu. Ya makanya dirawat itu nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani ambil. Jadi ikannya banyak di situ, nggak ada yang berani mancing atau ngambil ikan di situ. Nah, suatu hari karena kita mancing di tempat ini nggak dapet ikan, kita mancing di kali juga nggak dapet ikan, akhirnya kita nekat pergi ke sana. Berempat ya. Berempat. Masa kecil itu sangat. Aduh. Itu ikan di situ kita pancing, kasih umpan di depannya, langsung dicaplok. Akhirnya satu hari itu bisa dapat 60 ekor kita ya. Pernah dapat 60 lebih ya ekor ya. Dapat 60 lebih ikan gabus itu. Yo akhirnya kita masak itu ikan gabus, kita makan sampai kucing di rumah itu, sampai kucing di rumah itu. Doyan. Iya, sampai kucingnya itu kenyang-kenyang gitu loh. Tapi nggak mau makan ikan lagi gitu. Pernah suatu ketika seperti itu, dan ternyata sampai sekarang juga nggak terjadi apa-apa. Iya, nggak Cuma terjadi misteri apa, lah. cuma misteri. Lah mulai dari situ Mulai- kita semakin nggak percaya adanya hantu. Ya di sini Pak. Kita itu gimana ya? Kayak gitu-gitu tuh kayak nggak percaya. Sedikit konyol gitu. Masa gara-gara mancing langsung mati gitu kan ya? Nggak masuk akal. Nah, mumpung ini kita lagi di luar nih loh, kita mau sedikit meluruskan masalah persepsi kita masalah hantu atau setan atau apa ya. Ini sebelumnya perlu diluruskan, ini adalah opini pribadi sesuai dengan pengalaman yang kita alami. Jadi pengalaman yang saya alami dengan pengalaman yang Om Konclo alami itu ya pasti beda. Jadi persepsi Anda tentang hantu gimana, persepsi saya tentang hantu gimana. Soalnya kita kan sudah sering kali main malam-malam ke tempat-tempat yang katanya berhantu ya Nggak ada dan apa-apa. ternyata nggak terjadi apa-apa. Bahkan kita sempet juga ngerusak di situ. Ya nggak perlu diceritakan soalnya itu aib. Kita termasuk dari salah satu serangga atau werengnya malam ya. Jadi werengnya malam, lingkungan. perusak lingkungan. Tapi tetap dijaga, nggak langsung dirusak lah. Mm-mm. Kita akan Memanfaatkan, katanya memanfaatkan. Ya karena nggak ada kegiatan juga, apa yang bisa diharapkan dari orang desa seperti kita ini? Anak-anak desa seperti kita ini kalau cari hiburan ya gimana kalau nggak ke sawah, ke hutan, tarikan dendeng. golek iwak ya. Kan belum ada gadget ya Pak? Iya belum ada gadget lah. Aku pegang gadget pertama kali itu ya tahun berapa ya? Udah di Surabaya aku baru punya HP Android, baru bisa namanya punya gadget. itu malah zaman SMA 2015 itu baru punya HP. Ditanya Sama. Facebook aku nggak tahu Facebook itu apa. Iya sama 2015 pun aku juga pertama kali punya HP ya. HP yang kayak sabun itu. Ya HP Cina itulah. Baru bisa namanya HP. Ya banget tertinggal, sangat tertinggal kita dulu itu. Tapi gimana ya? Rasanya tuh beda kalau ingat zaman dahulu main itu seneng. Kalau sekarang kan beda. Main Beda. pada diem-dieman ya. Diem-dieman pakai HP semua.
Jadi ini mau meluruskan persepsi kita masalah hantu. Kita bukannya nggak percaya hantu atau apa ya. Ya, oke lah, aku percaya sama hantu. Tapi selama aku hidup ini, selama aku main-main atau apa, itu dari sekian banyak kejadian mistis itu hanya beberapa yang tidak bisa dijabarkan dengan logika. Kadang soalnya kalau kita dengar suara atau apa gitu ya, kerusak-kerusak, geludak-geludak, ketok-ketok pintu atau wah atau apa. Itu terkadang kalau kita dengar suara-suara kayak gitu, seringkali otak kita itu langsung terprogram untuk mengasumsikan bahwa itu adalah hantu. Ada putih-putih kuntilanak, ada apalah, pokoknya kita langsung mengasumsikan itu hantu. Padahal itu salah. Kan bisa jadi itu kucing atau apa yang lewat kan gitu. Jadi ya nggak perlu dicari juga gitu loh. Kalau mereka nggak bener-bener mengganggu kita secara fisik ataupun mental ya jangan nggak usah diganggu, nggak usah dicari kayak gitu. Tapi pernah itu malah di sini tuh ada kejadian Lucu. Iya. Lucu nggak? Ya, lucu nggak? Kalau nggak lucu nggak usah disampaikan tuh. Apa tuh? Ini ada waktu masih ada pos rondan ya. Kan tiap rondan tuh istilahnya gimana ya? Bakar telonnya wong. Ya, maling telo. Enggak. Masa jaga maling. Goblok. Goblok. Gini. Ya habis hujan di dekat rumahmu. Ini kan di istilahnya di area Pojokan sini. Iya. Orang pojok sini. Itu pertama ketemu sama ular peling yang hitam putih ya. Tahu nggak? Hitam putih. Ular peling ya? Weling. Kalau yang kuning kan Welang sama weling. Namanya Ya, beda-beda tiap daerah. sebelumnya udah ketemu di situ dekat rumahmu kok. Nah, dekat sini lah ini kan ada jalan istilahnya menurun kan. Nah di situ nabrak apa? Ya ular coklat itu. Nabrak, kita ambil ketelo kan namanya Tela pohon itu kan. namanya ketelo. Nah, pas bayar ketelo balik aku sama Rohman Rohim itu di sini itu kan gombolan itu kayak gimana ya, goyak gitu loh, kayak hujan cuma nggak hujan lah, kayak bulu gidik langsung merinding. iya. Padahal kayak aku kan nggak pernah takut kayak gitu cuma rasanya kayak keganggu tuh kayak Ya merinding ya? juga gitu. Kayak orang nggak sadar. Orang nggak sadar. Tapi akhirnya berhasil dapat tela. Oh berhasil. Akhirnya dibakar juga. Dingin habis hujan. Aneh. Terus nggak diganggu sama genderuwonya atau apa? Nggak pernah. Ya buat cerita lagi di situ, buat romping, buat gibah. Gibahin hantu. Pernah lagi sama Sokibul. Ceritanya itu kita itu berburu bedil. Bawa senapan angin. Malam-malam itu kan Pak Alas sendiri Alas Kidul lah. Namanya kan memang Alas Kidul bukan Alas Gundul itu. Iya. Lah pas balik itu iya ya. Ora apa? Berkuku, duduk perkutut. Itu kan pas posisi wayah mulai berburu apa bedil mau. Iku tekan Oleh manuk gak? Hah? Oleh manuk. Gantok. Goblok. Gak oleh manuk. Goblok. Terus Mulai kayak keganggu. diganggu sama Enggak tahu kok bau, istilahnya bau. Bukan bau enggak yang istilahnya menyengat enggak. Baunya kayak bau makanan. Kayak bakso. Tenang. Ngapain tuh kayak bakso nih mama? Lah Sokibul kan emang orangnya gimana ya? Belas kan dia wedi ya, kan dia Skeptis banget lah kalau bahasanya sekarang. Lah aku dikasih tahu dia juga udah biasa kayak diganggu kayak bau-bau gitu. Baunya ya bau makanan kayak soto gitu, Dalas Kidul. Dan seringnya lagi Dalas Kidul itu banyak orang yang tersesat. Banyak yang tersesat. Untung kamu nggak tersesat dong. Enggak laku buat saya. Orang-orang kayak gini nggak doyan setan. Ini gimana ya? Padahal Alas Kidul itu sama Alas Lor yang di sana itu ya. Itu kan besaran Alas Lor ya. Besar. Lah. Tapi si Kidul nggak tahu disopo cuy. Iya. Jarang yang aneh. Padahal pohonnya cuma berapa ya? Segini ya. Itu pohon jati. Lah Ali kan yo pas wayah ramban kan hilang. Yo kayak hilang ah. Tahu hilang. Kayak nyasar loh. Ya. Ramban sore atau enggak siang itu ya, pulangnya itu malam-malam dia. Malam baru bisa pulang.
kayak di situ kan ada kayak kuburan mana Kentong itu. Ini udah terkenal mistis. Cuma ya kalau aku ya biasa-biasa aja. Aku terakhir rono yo ngancani ali angon wedhus sampai Ramban. Masa kecil lagi. Masa kecil. Yes, sudah lama banget lah. Terakhir kali ke Alas Kidul. Jadi mungkin segitu aja cerita saya hari ini, omong kosong ini disudahi saja. Soalnya kita mau mancing juga nggak dapet. Tadi cuma dapat serangga air loh. Lele dingklek. Nah, kok lele dingklek coba. Ini kan gimana buat konten ini, kita mau istilahnya mengenang masa lalu kita lah, yang sering main-main ke sini itu. Sekalian mengulik bangunan buatan Belanda ini. Spesial 17-an. Ya mungkin 17 Agustus 2021 konten kita nggak seperti ini kalau kita masih di YouTube ya. Masih mainan YouTube, konten kita udah nggak seperti ini lagi. Semoga saja bisa lebih berkualitas. Jadi jangan lupa tetap dukung channel ini, tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya di dislike aja, nggak apa-apa gitu. Komen. Konten kita hari ini ya cuma cerita omong kosong aja apa yang sudah kita lalui di masa lalu, bahwa ternyata di Sale Rembang Jawa Tengah ini, khususnya di Dukoh Karangpojo, nah kita memiliki masa lalu yang sangat menyenangkan gitu. Masa kecil yang jauh dari gadget dan sangat menyenangkan. Main di sawah, main di hutan, mancing yuyu. Pulang-pulang digeblokin emak. Jadi musuh terbesar kita itu dulu sebenarnya cuma dimarahin mak gitu aja udah. Karena pulang kotor-kotoran ya. Mainnya kan di sawah. Ya. See you in the next video. Bye bye.